sejenak yang mendang adalah suasana. Bismillah, jadi hari ini saya siap-siap berangkat dari Indramayu Haurgelis ke Gunung Prau yang ada di Wonosobo. Jadi catatan sih totalnya 6 jam, tapi entah seperti apa jam berapa kita lihat. Saya berangkat bersama 25 orang, di mana 15 orangnya adalah orang profesional, di mana mereka sering Alhamdulillah naik kita gunung. istirahat dulu sejenak dan sekarang kita lagi berada di gerbang tol Cikedung karena kita dari Indramayu tepatnya Haurgelis, maka kami ada di gerbang tol Cikedung. Menariknya di belakang saya itu ada Gunung Tampomas ya, bisa dilihat itu Gunung Tampomas. Oke, langsung jauh lagi OTW Gunung Prau. Gunung Prau sendiri memiliki ketinggian sekitar 2.565 mdpl. Jam 8 dan sekarang sudah jam 16.30. Lumayan perjalanan, tapi memang kita sudah ada di daerah Banjarnegara ya, ada Daro, Kedunguni, Banjarnegara, Pekalongan, Jakarta, Semarang lewat tol. Kita sudah dari sini. Ini udah ada di daerah Banjarnegara ya. Jadi memang khasnya di sini kelihatan banget rumah-rumahnya pakai seng dan sudah berada di atas. Udah banyak perkebunan kol, wortel dan yang lainnya. Gunung Prau ini dikenal karena jalurnya relatif ramah untuk pemula. Sunrise-nya sangat terkenal, juga pemandangan siluetnya gunung-gunung besar di Jawa Tengah seperti Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, dan juga Selamat. Walaupun cuma 2.565 mdpl, suhu malam di Prau bisa turun sekitar 5 hingga 10 derajat saat normal. Setibanya di Wonosobo, saya langsung packing bersama teman-teman agar besoknya bisa berangkat dalam keadaan normal dan persiapan hingga tak ada yang ketinggalan satupun. Alhamdulillah kita siap-siap mendaki kurang lebih sekitar 6 km dari homestay atau dari tempat perumahan. Dan buat teman-teman yang ada di manapun, nah di sini adalah sebuah dataran yang berada di bukit dan kerennya ini semua adalah homestay ya. Dan sekarang kita berangkat, homestaynya keren-keren ya, bagus-bagus. Sudah ditunggu. Bismillah, kita caw naik gunung. Bismillah. Homestay yang saya tinggali cuma di angka 1.400.000 dengan 6 kamar, jadi sangat murah sekali. Adapun yang kamar 1, 2, nah ini bisa dilihat harganya mungkin kurang lebih sekitar 300 hingga 400 ribuan saja. Dan ini mulai masuk ke titik nol Kota Dieng. Suasananya kanan kiri adalah pohon kentang, ini titik nol ya teman-teman. Dan saya langsung belok ke kanan karena saya mengambil jalur dari base camp Dieng. Oke, siap-siap untuk mendaki. Inilah suasana Kota Dieng. Dan mulai pendakian diawali dengan hampir 45 derajat ketinggiannya. Nanjaknya nih kayak gini nih. Oke. Sudah diuji awal-awal, tapi di bawahnya tetap indah. Ada gunung dan juga perkampungan homestay, rumah-rumah. Saya sekarang OTW base camp dari Jalan Raya Dieng ke base camp hanya 300 meter, tapi memang nanjaknya luar biasa. Ini adalah suasana base camp jalur Dieng. Nah, keren kali dan harganya murah, cuma 35.000 bisa naik ke atas. Jadi, tentu saja sebelum kami mendaki, kami doa bersama dulu bersama tim dari ke-25 tim tersebut. Ya teman-teman, di jalan-jalan PP sudah masuk ke daerah agak landai dan ini lurus ya. Jadi kata orang sih kita masuk ke area gunung itu dan lumayan kita jalan kaki dulu. Kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang super indah, Masya Allah, yaitu pepohonan kentang, kol, dan juga ada pohon wortel. Ya hampir sama ya kayak di Ciwidey, Lembang, kalau di Jawa Barat. Keren. Jadi bebukitan yang hampir 90 atau 80 derajat
tingginya itu dimanfaatkan untuk nanam kentang. Nah ini yang saya temukan di Dieng ini. Oke guys, lanjut lagi. Jaraknya sekitar 650 meter dari base camp ke pos 1 atau ditempuh kurang lebih 20 hingga 30 menit. Dan ini sudah masuk ke area hutan ya. Ini perbatasannya. Oke. Ini sudah mulai ada pohon-pohon yang tinggi ya. Bismillah, lanjut. Jadi jalur Dieng ini sangat cocok untuk pemula karena awal jalur melewati kebun warga yang relatif santai. Ini mulai masuk ke area hutan ya. Pohon-pohon pinus. Oke. Lumayan. Ada tempat buat istirahat. Pendakian dimulai. Ini mulai pintu langit. Bismillah, langsung dari sini ke pos 1. Tiba saatnya di pos 1. Alhamdulillah. Ini pos 1 berarti namanya? Pos 1 Gunung Prau. Pos Gemekan tadi. Namanya pos 1 Gemekan. Guys, itu pos berapa? Video 5 menit, 10 menit. Dari jalur pos 1 ke pos 2 ini mulai masuk hutan dan memang mulai terasa nanjaknya. Pos 2 namanya adalah Semendung. Alhamdulillah kita sedang berada di mana sekarang, antara pos 1 dan pos 2. Ya. Tapi mendekati pos 2. Nah, ini ada namanya tanjakan Nur Leli, Noer Leli. Keren sih. Ini tanjakannya lumayan curam. Curam banget tapi enak karena kita dihinggapi oleh udara yang dingin ya. Tanjakan Nur Leli. Nama ini konon berasal dari seorang pendaki perempuan bernama Nur Leli yang dulu dikenal sering istirahat atau mengalami kelelahan di titik tanjakan tersebut hingga akhirnya melekat di kalangan porter dan pendaki dengan nama Nur Leli. Ya, akhirnya sampai baru di pos 2 ya. Ini buat pemula cocok ya Gunung Prau ini ya, seperti saya nih. Nih tanda pos 2 PBU 002 ini apa nih? Wonosobo, Batang. Udah enak pemandangannya. Alhamdulillah. Pos 2 2394 mdpl ya. Dan ini pos 2 juga ada Semendung. Ya. Jarak pos 1 ke pos 2 sekitar 850 meter atau bisa dicapai kurang lebih 4 hingga 60 menit. Dan sekarang lanjut ke pos 3. Tadi ada di ketinggian 2300 sekian mdpl. Yuk bismillah lanjut ke pos 3. Dan ciri khas mulai masuk ke pos 3 itu adalah mulai kita menemukan pohon-pohon yang besar. Oke, cemarannya udah gede banget dan udah tua ya. Ada lumutnya, bisa dilihat ya. Drama siap dimulai karena dari pos 2 ke pos 3 ini paling terasa nanjaknya dan terlihat tentu banyak akar pohon dinamakan akar cinta, dan jaraknya ini kurang lebih sekitar 980 meter atau ditempuh dengan 40 hingga 60 menit. Disebut akar cinta karena jalurnya dipenuhi akar-akar pohon yang saling melilit dan menyilang di tanah, sehingga oleh para pendaki dianggap mirip jalinan cinta. Jalurnya cukup menanjak, bikin lelah dan sering membuat pendaki berhenti berkali-kali, hingga muncul goyonan kalau lewat sini bareng pasangan cintanya diuji, atau disinilah cinta dipertaruhkan akar cinta. Akar cinta ini berada setelah pos 2 menuju pos 3, masuk area hutan, tanah agak lembab dan juga banyak akar besar muncul ke permukaan. Nah,
buat pendaki pemula seperti saya, jadi jangan takut. Setelah kita nanti akan menemukan tanjakan akar cinta, kita akan disuguhkan dengan tempat yang landai. Alhamdulillah mulai tenang, dan di sana nanti akan terlihat warna kuning tersebut namanya area emergency. Indah, masih terlihat perumahan-perumahan dari bawah ya, masih terlihat. Kita zoom. Nah, ini posisi antara pos 3 dan pos 2. Gas. Nah, area emergency. Oke, siap. Sip. Mantap nih. Oke, sip. Sahabat, Gunung Prau mengajarkan satu hal. Langkah kecil yang terus berjalan akhirnya tetap sampai di puncak. Jadi Prau bukan sekedar gunung, tapi Prau adalah tempat manusia belajar kecil di hadapan ciptaan Allah yang begitu besar. Oke, alhamdulillah akhirnya sudah menjelang sampai. Ini sebentar lagi ada di mana? Ini pos 2 mau ke pos 3. Menjelang pos 3 di depan Menjelang itu. pos 3 ini ada Di depan itu ada tower. ada tower ya. Setelah Oke. tower itu kesananya kita akan landai dan akan ketemu sama Sabana, dan insya Allah kita akan siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di Gunung Prau. Masya Allah. Gas, bismillah. Gas. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Ini kita dengan orang-orang pro semua. Kecuali saya masih pendaki pemula di usia 42 tahun. Gas. Jalur dari pos 2 ke pos 3 sekitar 980 meter atau 40 hingga 60 menit, di mana jalurnya paling terasa nanjak dan juga banyak akar pohon. Yang pengen ke Gunung Prau bisa meskipun usia sudah di atas 40 tahun. Gas. Terima kasih. Di Gunung Prau kita belajar bahwa lelah itu sementara, tapi pemandangan setelah perjuangan akan tinggal lama di dalam hati. Teman-teman di Jalan TV, alhamdulillah kita sudah sampai di pos 3 Lotong, pakai pok Lopong. Pos 3 Gunung Prau. Alhamdulillah landai enak, di sana ada pemandangan, cuman memang saat ini ada kabut. Seperti ini jalannya boleh dilihat. Jadi menyempit. Lebar. Oke, jangan takut. Gunung Prau mendingan di sini saja. Yang pengen review Gunung Prau seperti apa teknisnya, di sini saja. Jalan-jalan TV. Tuh guys, jadi ciri khas Gunung Prau ini nggak tahu, ini nggak ada kerjaan, ini mubazir juga sebenarnya. Ngapain juga uang diteplek lo kayak gini? Kata pemerintah ini kacau, ini nggak boleh, ini mubazir. Jadi kalau dalam Islam ini nggak boleh. Tapi boleh saya tunjukin ini juga kebiasaan orang-orang yang nggak baik ya. Adanya di pos 3 ya, mubazir ini uang gopean, uang seribuan, eman-eman. Bisa buat makan, bisa buat modal kalau dikumpulin. Yuk. Jarak dari pos 3 ke puncak 20 hingga 30 menitan saja, ini untuk yang normal, atau bisa juga sekitar 620 meter. Alhamdulillah. Nah ini menjelang puncak ini udah kelihatan ya. Jadi ini mulai batu-batu, akar-akar sudah nggak ada. Yang becek-becek tanah udah nggak ada. Sekarang disambut oleh batu gede dan naiknya juga lumayan ya. Oke, bismillah, sebentar lagi akan sampai puncak. Dan akhirnya alhamdulillah sampai puncak Gunung Prau. Nah di Haspre di Prau ini banyak burung jalak ya, dan tuh kan tinggi. Ini puncaknya alhamdulillah sudah mulai banyak orang-orang yang sudah beristirahat, yang sudah mulai nongkrong, dan terasa sedap bau Indominya. Masya Allah. Oke, enak banget. Ini puncaknya 2500 sekian mdpl kita lihat. Nah rame ya ini antri udah ya. Oh ini lagi antri. Ini antri apa? Oh antri di foto ya. Oke, udah sampai puncak nih ya, antri di foto. Oke siap sahabat di Jalan-Jalan TV. Nah ini puncaknya, jadi di fotonya pun antri 2000 berapa
2.565 ya. Ini udah pada antri buat dipoto ya. Oke, siap. Nah, ini selamat datang di Puncak Gunung Prau 2590 mdp dilarang mendirikan camp di area puncak. Oke. Nah, ini sampai ya. Jadi ini suasananya, ada tubuhnya titik di mana rindu dan candu menjadi satu. Keren sih ya. Nih orang-orang lagi pada foto. Saya agak menjauh ya. Siap. Nah, ini lagi pada antri foto ya, guys. Nah, antri foto. Bagus, terarah ya antrinya. Oke, langsung kita ke camp. Turun lagi lewat sini. Kita turun lagi. Nah, kita turun lagi karena kita nanti ini dari sini jauh nggak? Nanti sore aja, Dan. Dari sini jauh nggak? Nah, dari puncak Prau ke Savana atau Sunrise Camp ini kurang lebih sekitar 700 meter dengan jalur landai atau 15 menitan dengan jalan santai. Menariknya di savana ini kita akan menemukan Talaga Wurung. Telaga kadang ada kadang nggak ada, jadi tergantung musim Tad. Oke. Jarang teman-teman pendaki Gunung Prau menemukan Telaga Wurung karena ini jarang sekali ada. Makanya wurung nanti ada nggak tinggal gitu Tad. Istilahnya. Musim-musim seperti ini nih, musim bulan April, kalau kita naik bulan Juli dan sebagainya nggak bakal ada. Sekarang ada nggak? Ada itu Tad. Tuh. Oh, itu telaga itu. Dikit tapi ya. Nah, Panjang panjang. sepanjang trek. Ini konkret keren. Alhamdulillah. Saya sendiri sekarang berjalan ke area camp Nah, Patak ini Banteng. masih posisi di area Tegal. Buat Tegal apa tadi? Wurung. Talaga Wurung ya. Ini hujan jadi banyak yang mendakinya mulai pakai jas hujan ya. Gitu. Di depan saya bisa dilihat orang udah mulai pasang tenda ya. Jadi mulai banyak juga yang pasang tenda di sini, hanya memang view-nya nggak dapet, begitulah kata orang-orang yang sudah berpengalaman. Nikmat banget, langsung saja datang ke sini ke Gunung Prau itu. Jarak antara puncak utama Prau ke area camp Patak Banteng total sekitar 700 meter hingga 1 km. View-nya 360 derajat, banyak spot sunrise, relatif tidak menanjak berat, tapi saat Hujannya kabut turun bisa reda, membingungkan sekarang matahari arah sudah jalur. mulai terlihat, mulai agak panas, mulai ada bayangan. Ini savana sudah, puncak sudah dilewati, dan sekarang kita masuk ke area camp ya. Khas area camp ini sudah mulai terlihat banyak pohon-pohon besar, bisa dilihat di depan saya ini sudah mulai ada area pohon-pohon besar. Jalannya pun landai, datar, kadang turun, kadang naik. Jadi cocok sekali lagi buat Anda yang pemula. Gunung Prau terkenal punya area punggungan puncak yang panjang dan luas. Panjang kawasan puncaknya kira-kira sekitar 1 hingga 1,5 Nah, km. jangan lupa istirahat ya teman-teman, seperti biasa. Apa makanannya? Pertama tadi apa? Gula merah, terus Gula merah, coklat. coklat. Ini juga nih, Apa itu? EJ EJ itu apa? Sport, ini buat stamina juga. Oke, buat stamina aja buat teman-teman. Jangan lupa bawa itu ya. Ini sebentar lagi sudah sampai di area. Makanya banyak pendaki yang merasa kok puncaknya nggak habis-habis ya. Seperti saya sekarang lagi jalan di punggungan Gunung Prau atau puncak Gunung Prau. Dan mulai terlihat banyak tenda-tenda yang sudah terpasang. Alhamdulillah, tiba saatnya di area camp. Sudah terlihat ya di samping kiri saya. Orang-orang banyak ke camp. Nah, tinggal kita menentukan akan di mana kita buka tendanya. Oke. Ini lagi nunggu ya, karena kita pakai porter, khususnya juga pakaian saya, alat-alat saya pakai porter. Oke. Area camp sudah nyampe. Alhamdulillah. Yuk, nanti kita ikuti bagaimana keseruan kita melihat pemandangan dari puncak Gunung Prau atau mungkin area camp ke bawah. Oke. Nah, dan ternyata area camp itu juga banyak spotnya ya, ada yang di bawah, juga ada yang di atas, dan kami sepertinya memilih
pakai area yang di atas. Terlihat. Oke, Bapak dari mana, Pak? Dari Madura, Pak. Walah, dari Madura, saya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Indramayu. Salam kenal, Pak. Oke, Bapak, hati-hati, Pak. Alhamdulillah. Lumayan. Dapat tanjakan lagi yang sangat curam. Alhamdulillah. Ini area campnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Area campnya. Nih, sudah muncul. Alhamdulillah. Mereka sudah pada selesai. Dan itu yang di bawah ya. Alhamdulillah. Stamina, makan apa? Sosis. Makan sosis. Stamina makan sosis. Nah, ini teman-teman detik-detik kebuka ya. Tadi kan kelihatan kabut ya, dan sekarang udah mulai kelihatan dari arah kanan saya ini matahari sudah muncul dan arah kiri masih banyak kabut. Tinggal tunggu sebentar lagi, kurang lebih mungkin 10 menit lah ya, atau 15 menitan lagi insya Allah. Nanti kita akan melihat bagaimana pemandangan gunung apa aja tadi itu? Sindoro, apa gunung apa aja guys yang lihat kita? Sindoro Sumbing. Nah, Alhamdulillah. Siap gas. Yuk, bisa buat pemula. Latihan aja sedikit-sedikit ya. Baik. Puncak Gunung Prau bentuknya seperti punggungan bukit panjang, berupa hamparan savana luas, naik turunnya landai, dan banyak spot berbeda untuk sunrise maupun camping. Dan ini udah mulai segar lagi wajahnya, guys. Alhamdulillah. Dan itu tenda kita. Alhamdulillah. Kita maju ke tenda ya. Udah sampai di area tendanya, Mas. Mau pulang? Iya, mau pulang. Nah, ini area tendanya. Sudah sampai di Sunrise Camp zona 3 Gunung Prau, Patak Banteng ya. Kelihatan ya tuh. Oke, siap. Yuk, selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Nah, dan tiba saatnya ini lagi nunggu sunrise ya. Nah, ini adalah suasana hari Sabtu ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini posisinya ada di zona camp 3 Gunung Prau, Patak Banteng. Nah, ini suasananya adalah seperti ini. Orang-orang menunggu dari jam 3 pagi sampai, dan sekarang tepatnya kurang lebih sekitar pukul 6.00. Nah, ini dan tim lagi pada masak apa tuh? Roti Mariam. Masak roti Mariam. Oke, saya pengen jalan-jalan sini melihat bagaimana ini adalah gunung yang ada di wilayah mineral, kata orang-orang seperti itu. Ini adalah Gunung Sindoro dan Sumbing. Ini Sindoro dan Sumbing ya? Sindoro dan Sumbing. Oke, langsung nikmati di jalan-jalan TV. Nikmatnya jalan-jalan ke Gunung Prau, cocok untuk pemula. Oleh karenanya, di puncak Gunung Prau ini ada yang camp dekat Sunrise Point, ada yang lanjut ke area Bukit Teletubbies, dan juga ada yang jalan lagi ke titik tertinggi sebenarnya. Gunung Prau bukan hanya tentang ketinggian 2565 mdpl, sunrise yang indah atau hamparan savana yang memukau. Prau adalah tempat di mana langkah kecil terasa berarti. Wah, gimana nih Mas, rasanya naik Gunung Sindoro nih, gimana rasanya? Sindoro kok Sindoro? Naik Gunung Prau, gimana rasanya? Rasanya luar biasa karena mendapatkan sunset yang luar biasa bagus. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang mau kemana nih? Ke depan tuh ada tempat spot yang bagus. Oke, siap, terima kasih. Puncak Prau ini tempat lelah berubah menjadi syukur, dan tempat manusia kembali sadar bahwa dirinya begitu kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jalan-jalan TV, dan ini puncak kebahagiaan atau puncak terakhir yang mereka cari pada saat mendaki di Gunung Prau. Durasinya untuk yang
bagian porter setengah jam, untuk yang biasa 1 jam, dan agak santai tapi orang yang sudah biasa 2 jam, dan seperti saya di angka 3,5 jam. Jadi jangan takut buat yang pemula, yuk naik ke Gunung Prau 2.500 sekian mdpl. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap tanjakan ada pelajaran tentang sabar. Di setiap hembusan angin dingin ada pelajaran tentang ketenangan. Dan di setiap langkah menuju puncak ada cerita yang akan selalu dikenang. Karena pada akhirnya mendaki gunung bukan hanya soal sampai di atas, tetapi tentang siapa diri kita setelah kembali turun.